Tidak ada air mata kesedihan penderitaan lagi selama-lamanya bersama Tuhan. Mulai hari ini engkau diberkati secara jasmani, tetapi ketika engkau nanti bersama dengan Tuhan, engkau akan diberkati juga. Jangan sampai berkat yang besar ini terabaikan oleh karena kesalahan kita sendiri. Jangan pernah tawar hati dengan keadaan. Tetap percaya, tetap baca Alkitab, tetap setia. Cari Tuhan apapun keadaan. Jangan pernah tawar hati. Apa yang saudara lakukan selama di bumi, saudara akan terima nanti di sana. Kasih-Nya begitu mulia, kasih-Nya begitu ajaib, tulus, sempurna. Dia mengasihi kita. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Bersyarat, tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Renungkan pujian ini, saudara. Dia Tuhan yang tulus, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus
Bila kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau yang memulihkan kami. Kami percaya pagi hari ini kami hidup diberkati. Sebab itu Tuhan, sebentar kami sehidangan, mari Tuhan, biar Engkau layakkan kami. Kuduskan dan ampuni kami. Sebelum kami sehidangan, biarlah kami juga mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, urapi setiap jemaat-Mu dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan. Pagi hari yang penuh dengan keberkatan. Biarlah pagi hari ini kita mau menghargai firman-Nya dan saudara fokus dengan firman-Nya. Saudara yang terkasih, saya rindu membagikan sebuah kebenaran firman. Ya, Tuhan sedang bekerja, ya. Dia menggenapi perkataannya. Kita ambil ini dalam kitab Yeremia, ya. Tapi sebelum nanti dalam kitab Yeremia sudah harus paham, ya. Nanti kita akan bercerita tentang pohon padam. Dan lihat Yeremia ini adalah sebuah nabi yang diutus. Dia masih muda dan sama seperti Musa, dia tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan pakai dia untuk menjadi alat menyampaikan sebuah kebenaran firman kepada umat-umat Tuhan di tanah pembuangan. Saudara, kita belajar dalam kebenaran firman ini. Sebab itu, ketika di masa-masa sesak, pengharapan tetap ada. Saudara kan belajar di sini menjadi pribadi yang tidak pernah putus asa. Seorang pribadi yang tetap percaya bahwa apapun keadaanmu hari ini, kalau saudara yakini dan saudara percayai, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin. Nah, saudara lihat di dalam pohon badam Yeremia ini, Tuhan kasih pesan. Pohon badam ini Allah mau memberikan gambaran bagi kita supaya kita belajar tentang pohon badam ini. Kalau di dalam Alkitab itu ada 4 pohon badam dijelaskan. Satu dalam Kejadian 43, di situ Yakub memberikan beberapa hadiah bagi penguasa untuk meminta belas pengasihan kepada penguasa. Dia tidak tahu bahwa penguasa itu anaknya. Ketika anaknya meminta, si Yusuf ini meminta adiknya yaitu Benyamin, lalu bapaknya ini tidak tahu yang minta itu adiknya. Karena berpikir itu anaknya ini sudah mati, si Yusuf ini. Tapi kerinduan daripada Yusuf ini, mana adikku, bawa dia ke sini. Saudara lihat apa yang terjadi, Yakub bilang begini, kalau nanti Benyamin ini mau diambil oleh penguasa itu, lebih baik aku mati. Ya, maka dikatakan supaya di dalam pemberitaan ini apa yang terjadi bagi keluarga dari 12 istilahnya anak Yakub ini. Ya. Suatu cerita yang sangat luar biasa. Lalu karena risaunya Yakub ini dikatakan berikan persembahan. Di situ ada buah badam, di situ ada buah kemiri, ada balsam, ada damar, ada sedikit madu. Berikan kepada penguasa itu. Dia tidak tahu itu anaknya. Lalu, untuk apa dia berikan itu? Supaya minta kemurahan, belas pengasihan. Di samping uang 2 kali lipat dikasih, lalu kenapa diambil buah badam sebagai diangkat
di dalam sebuah kitab ini. Itu satu. Kedua, di dalam kitab Keluaran, bunga badam itu ada dalam kelopak kendil, ada 7 kaki dian. Ya, 3 kanan, 3 kiri, di bawah istilahnya minyak yang ada untuk apinya itu ada minyak. Di situ ada bunganya, bunga badam. Taruh itu untuk memperingati. Ada 7 di dalam kitab Keluaran. Maka dari itu saya ingin membahas di antara 4 ini hanya 2. Ya. Dan lihat, kalau kita memperhatikan, ya. Pertama berbicara tentang pengharapan, berbicara tentang pohon badam ini. Di tengah keadaan umatnya yang mengalami masa-masa sulit. Yang kedua, di dalam hadirat, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi ada 2 di antara 4. Ya, saya membahas 2 aja. Apa yang kita mau pelajari? Kenapa Allah memberikan gambaran bagi kita untuk belajar dari pohon badam? Yang satu berbicara penerang di dalam bait suci, yang satu berbicara bagaimana Yakub memohon belas pengasihan. Nah, dari lihat, kalau kita lihat yang pertama dari 2 yang saya mau jelaskan, di balik masa sulit tetap ada pengharapan. Dari lihat bunga badam ini. Ya, begitu indah. Ya. Tolong kita buka dulu dalam kitab Yeremia ayat 1 ayat 11. Yeremia 1 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Apa yang engkau lihat Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Aku melihat sebatang dahan pohon badam. Dari lihat, ayat 11 ini Yeremia dikatakan masih muda. Di situ dikatakan juga dalam ayat sebelumnya tidak bisa apa-apa, tetapi dia dilihat. Pertama kali, Yeremia apa dulu yang kau lihat? Aku lihat sebatang dahan pohon badam. Kata pohon badam sakat. Sakat dalam bahasa Ibrani-nya itu almon. Ya. Dari lihat kenapa buah-buah ini spesial. Ya. Kalau saudara makan coklat itu ada almond, tentunya lebih mahal ya daripada mente. Tetapi kenapa ini diangkat sakat di dalam kitab Yeremia ini? Nah, lalu di pasal kedua, di ayat pertama, pasal pertama ayat ke-12. Ayat 12, lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu. Baik penglihatanmu. Sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Aku siap sedia melaksanakan firman-Ku. Dara, penglihatanmu itu ra'a itu lihatlah sungguh-sungguh. Perhatikan sungguh-sungguh. Dara, hari ini saya mau katakan, saudara lihat baik-baik ayat ini. Apa yang Tuhan mau bicara kepada saya? Perhatikan baik-baik. Jangan berkata ayat ini, untuk itu. Tetapi ayat firman ini untuk saya. Kau lihat baik-baik, engkau perhatikan baik-baik. Sama seperti Yeremia. Aku pakai engkau sejak dalam kandungan. Aku sudah membentuk engkau, rancanganku itu besar terhadap engkau. Tetapi ketika perjalanan setelah masa muda, firman Tuhan datang lagi kepada Yeremia. Apa yang kau lihat? Saudara, saya berharap saudara melihat dengan mata rohani. Kalau saudara lihat mata jasmani, saudara akan mengalami banyak kelemahan, putus asa. Nah, siap sedia ini sama, sakat. Ya, tapi sakat. Kurang e-nya kalau siap sedia. Kalau buah badamnya saukat. Sama deh ya. Nah, artinya berjaga-jaga tak bisa tidur. Nah, itu artinya. Nanti saya jelaskan. Kenapa kata siap sedia ini berjaga-jaga? Siapa yang berjaga-jaga? Siapa yang tidak bisa tidur? Nah, dan lihat,
Kalau kita lihat di dalam Yeremia 1 ayat 12 dalam terjemahan versi lain. Yang pertama, ya, saya lihat dari terjemahan Alkitab yang terbuka AYT. Lalu Tuhan berkata kepadaku, kamu telah melihat dengan baik karena aku sedang memperhatikan firmanku. Allah saja dia perhatikan dengan baik apa yang diperkatakan. Tetapi saya mau bertanya kepada saudara, apakah firman ini engkau perhatikan sungguh-sungguh menjadi literatur di dalam intelektualmu, literatur di dalam pola pikirmu, literatur dalam cara engkau memandang, cara engkau melihat. Allah berkata, Yeremia, aku memperhatikan firmanku untuk mengerjakannya. Ya. Maka itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, 16 dan 17, nanti saya akan jelaskan ayat-ayatnya dulu. 2 Timotius 3 ayat 1, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 16. Ada masa-masa sukar. Dan hari-hari ini akan ada masa-masa sukar terjadi. Peperangan, penyakit, COVID sudah lewat, sekarang empok sudah mulai masuk. Ya, dan ikut akan masuk lagi penyakit demi penyakit, peperangan demi peperangan. Nah, ayat 16. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, dari lihat ayat 17-nya. Ayat 17, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dari lihat dalam firman Allah yang itu bilang begini, seluruh kitab suci, apa firman yang aku perkatakan, aku pun memperhatikan akan mengerjakannya. Ya. Melalui ilham Allah, ilham roh, dan berguna untuk mengajarkan kebenaran kepada kita serta menyadarkan kita akan apa yang salah dalam hidup kita. Kitab suci meluruskan dan menolong kita melakukan hal-hal yang benar. Jadi kitab suci yang saudara baca menolong saudara untuk melakukan hal-hal yang benar. Itulah cara Allah menjadikan kita siap dalam segala segi. Diperlengkapi dengan sempurna untuk berbuat baik kepada semua orang. Jadi, kalau saudara tidak membaca firman Tuhan, saudara tidak akan bisa mengalami tuntunan Tuhan. Pengetahuan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, nasihat orang tua terbatas, nasihat pendeta terbatas. Tetapi kalau saudara benar-benar memperhatikan kitab suci, karena di dalam Yeremia dikatakan, Yeremia perhatikan, aku sendiri memperhatikan firmanku untuk mengerjakannya. Nah, Alkitab ini menjelaskan di terjemahan kedua. Nah, saudara lihat, terjemahan kedua bilang begini, bahasa Indonesia sehari-hari. Benar kata Tuhan, ini ayat 12. Aku menjaga agar semua yang kukatakan menjadi kenyataan. Di dalam firman yang lain juga, MILT. Dan Tuhan berfirman kepadaku, engkau telah melihat dengan baik karena akulah yang sedang berjaga-jaga atas firmanku untuk melaksanakannya. Jadi Allah ketika dia berfirman, dia pun tidak tidur. Kalau di dalam terjemahan Saukat. Ketika dia melaksanakan, dia tidak pernah terlelap. Apa yang dia katakan pasti akan dilaksanakan. Tetapi kita masih bisa terlelap, masih bisa tertidur, masih rohaninya bisa tertidur.
Bukan jasmaninya tertidur, tetapi rohaninya juga tertidur. Allah tidak. Di mana ayatnya? Mari kita buka. Mazmur 121 ayat 2 dan 5. Saya lewat terjemahan bahasa Indonesia sehari bilang begini. Pertolonganku. Boleh terjemahan baru silakan. Mazmur 121 ayat 2 sampai 5. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ia tak akan membiarkan engkau jatuh, perlindunganmu selalu berjaga, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Terus? Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sesungguhnya pelindung Israel itu tak pernah mengantuk atau tertidur. Saudara lihat. Terus? Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjagai engkau, Dia di sampingmu untuk melindungi engkau. Jadi, saudara, ketika saudara baca firman ini, apa yang kau lihat Yeremia? Hai umat Tuhan saat ini, apa yang kau perhatikan? Aku perhatikan firman-Mu, ayat sekian. Dengan bilur-bilurmu, maka engkau akan sembuh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan aku tambahkan. Perhatikan ayat itu. Tapi seringkali roh kita ketika mengalami tertidur, mengalami kelemahan, padahal ayatnya bilang begitu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan kutambahkan. Banyak orang bingung, banyak orang mencari yang lainnya. Karena takut tentang kehidupan. Makanya dikatakan, perhatikan. Ketika aku ngomong tentang Matius 6 ayat 33, aku akan melaksanakan, kalau engkau melaksanakannya. Aku tidak akan pernah tertidur, aku jaga firmanku. Aku menjaganya dengan baik, bahkan aku akan melaksanakannya. Masalahnya, kita percaya apa tidak? Apa yang kau tabur itu pun yang kau tuai. Pegang ayat itu. Jangan pernah engkau khawatir dengan hidup ini. Jangan pernah kau khawatir. Karena ketika kita bicara tentang Yeremia, aku sedang berjaga-jaga atas firmanku. Aku akan melaksanakannya. Waktuku adalah waktu yang terbaik. Dan kadang-kala kita menuntut Tuhan supaya melaksanakan apa yang Dia sudah janjikan. Tetapi Tuhan katakan, jangan pernah memaksakan waktu Tuhan. Ya. Nah, dari cerita tentang Badam ini, lalu saya mau menjelaskan apa hubungannya pohon almond atau badam berbunga dengan kehidupan kita. Apa hubungannya? Apa hubungannya Allah berbicara di dalam di ayat 1 ayat yang ke-12, pasal 1 ayat ke-12 dalam kitab Yeremia. Apa hubungannya dengan Yeremia? Lalu apa hubungannya tentang pohon almond ini yang berbunga dengan kehidupan kita? Saya jelaskan, jangan sampai hilang ini ayat ini. Ya, saudara tangkap ayat ini. Pohon almond berbunga lebih awal dan terjadi di akhir musim dingin. Ada 4 musim. Tetapi buahnya muncul terlambat. Pohon ini menjadi pertanda baik akan perubahan musim. Dari lihat, kalau kita perhatikan bunga-bunganya yang cantik merupakan tanda pertama musim semi. Sementara kacangnya, biji buahnya sudah matang untuk dipanen pada akhir musim panas. Jadi pada waktu musim dingin akhir, pada waktu musim dingin itu berguguran. Daun-daun berguguran pada waktu musim dingin. Pada ujung musim dingin, masih musim dingin, pohon almond atau badam dia berbunga. Saudara, tolong tangkap ini. Kalau saudara tidak tangkap ini, butuh konsentrasi. Saya ini hikmat ini butuh hikmat, butuh konsentrasi. Ya, saudara lihat,
Banyak pohon ketika akhir musim, dia tunggu musim semi baru berbunga. Itu logika alami. Tetapi pohon badam tidak. Sebelum dia mengakhiri musim dingin, untuk masuk kepada musim semi, pohon badam ini berbunga. Saya ingin menjelaskan lebih dalam. Tuhan menciptakan hidup kita untuk memiliki musim. Seperti yang ditulis Raja Salomo, periode waktu ini menandai berbagai peristiwa kehidupan yang penting. Salomo menuliskan bahwa ada waktu untuk bersedih dan ada waktu untuk bersukacita. Pengkhotbah 3 ayat 4. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Saudara lihat, ada waktu kita menangis, ada waktu kita tertawa. Tapi tidak bagi pohon badam. Masa musim dingin itu berbicara kesesakan. Kalau kita lihat daerah Israel itu bergunung-gunung, pada siang hari itu musim panas. Panasnya itu tetap dinginnya lebih tinggi. Apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Saudara, apakah masa di akhir tahun ini kita masih bergairah dalam Tuhan? Banyak kali ketika kita mengakhiri tahun ini, lalu kita minta tahun baru Tuhan berbicara apa? Dan banyak orang mencari, mungkin orang-orang pintar, tahun ke depan buat tema. Lalu tema itu kita imani. Tapi sering penghujung di dalam tahun itu kita lemah. Banyak orang mereka mau bergairah untuk menatap tahun ke depan. Tetapi ketika akhir tahun, lalu mereka tidak mendapatkan sebuah jawaban. Apa yang terjadi? Saudara punya target. Target tahun ini awal bulan, awal tahun, dari bulan sampai pertengahan tahun, targetmu sekian, wah tercapai. Lalu pada akhir tahun tidak terjadi apa-apa. Apa yang saudara alami? Apa yang saudara rasakan? Berbicara tentang akhir dari musim dingin ini. Selama musim dingin, daun berguguran memiliki makna. Ada penderitaan, ada rasa sakit, ada kegagalan, ada putus asa, ada kehilangan. Persoalannya, kalau kau tidak pernah perhatikan sebagaimana Yeremia memperhatikan. Nah, dari lihat, kehilangan atau putus asa atau kegagalan, memang enak kita mengalami rasa sakit, enggak enak. Kita mengalami bagaimana mengalami rasa sakit tubuh. Bagaimana keluarga terkasih kita, anak kita, ini orang tua saya juga. Ya, puji Tuhan dia sudah bisa mengalami ada kesehatan. Tapi kita terus berdoa. Kenapa? Di akhir tahun, di akhir musim dingin, menuju musim semi. Saudara, Tuhan mau kita melihat pohon almond ada gairah yang menunjukkan pengharapan dari bunga yang keluar di akhir musim dingin. Karena nanti di akhir musim dingin, yaitu musim semi, itu mulai pohon-pohon mulai berbunga, mulai tumbuh gairah. Terkadang ketika kita melewati masa sulit, baru kita bergairah. Kita enggak mau menikmati rasa sakit. Kita enggak mau menikmati ada kesulitan. Kita mau bergairah ketika pertolongan Tuhan datang. Tapi saudara belajar dengan pohon almond ini. Masa musim dingin, belajar dalam Yeremia ini. Ini musim 70 tahun musim sengsara. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada Yeremia, apa yang kau lihat Yeremia? Ada gairah. Di masa kesesakan, saudara, bisakah saudara bergairah? Peperangan terjadi, penyakit terjadi, tetapkah saudara percayakan firman? Kalau strategimu di dalam bisnis tidak terjadi, ada penurunan bahkan kehilangan, ada mungkin kehilangan orang-orang yang terkasihmu, apakah kau tetap percaya kepada firman?
kepada janjinya. Tuhan mau ajar kepada kita sekarang. Sebab itu dikatakan begini, pada akhir musim dingin itulah kita menanti dalam pengharapan. Terus percaya, terus perhatikan firman. Karena dia tidak akan pernah terlelap penjagaku. Dia akan menuntunku kemanapun aku pergi. Aku percaya hari ini walaupun belum kelihatan hasilnya. Namun dia akan terus menjagaku. Dia akan terus menjaga keluargaku dan anak-anakku. Musim dingin itulah kita menanti dalam pengharapan. Tidak boleh putus asa. Musim semi segera tiba. Untuk memberi kabar baik dan kegembiraan yang datang dalam pertolongannya. Itulah gambaran Paul Almond. Kenapa dikatakannya buahnya nanti di akhir musim baru dia bisa panen. Karena apa? Itulah pertumbuhan rohani Kristen. Umat-umat Tuhan dalam keadaan apapun dia tetap bergairah. Karena suatu kelak nanti ketika Yesus datang kedua, panen sudah tiba. Saudara akan bersama-sama dengan ada gairah. Apapun yang terjadi, tetap bergairah dalam Tuhan. Mungkin ada kehilangan, tetap bergairah kepada Tuhan. Tetap percaya, tetap berdoa, tetap membaca kebenaran firman-Nya. Tanda Tuhan bagi kita adalah untuk mempercayainya bahwa ada sukacita besar setelah masa sulit kita lewati. Tapi nanti kelak. Makanya saya katakan, jangan pernah kau tinggalkan Tuhan. Dunia ini akan lenyap dan isinya. Tetapi engkau akan bersama-sama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Tetapi bukan berarti kita tidak memiliki apa yang kita kerjakan. Boleh, semua boleh. Tapi saya mau katakan, sukacita besar pada waktu nanti musim semi, itulah sesungguhnya. Tapi hari ini saudara diajar, dididik, melewati musim dingin ini. Lewati musim-musim sulit. Masalah demi masalah terjadi. Tidak masalah keluarga, masalah anak, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah penyakit. Semua masalah boleh terjadi. Makanya tepat dikatakan, apa yang kau lihat Yeremia? Aku lihat firman-Mu. Karena firman-Mu akan pasti menjadi kenyataan. Bangsa Israel akan diselamatkan. 70 tahun kemudian, Tuhan selamatkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Tetapi enggak cukup di situ. Yeremia menggambarkan raja akan datang membebaskan, bahkan membebaskan semua umat manusia. Dia datang, itu yang dilihat Yeremia. Aku akan melaksanakan itu Yeremia. Terjadi. Sampai hari ini kita memperingati kematiannya. Jangan pernah putus asa. Kapan Yesus datang? Pasti. Pasti Yesus datang. Cuma kita tidak tahu. Anak tidak tahu. Malaikat tidak tahu. Tetapi kita dikasih tahu tanda-tandanya. Ya. Nah, dari lihat. Yang kedua adalah di dalam hadirat. Almon yang kedua. Badam yang kedua. Nah, ada mukjizat. Bilangan 17 ayat 7 dan 8. Bilangan 17 ayat 7 sampai 8. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Ada Allah. pertentangan dari 12 suku mengenai tongkat. Tongkat yang sudah mati lalu ditaruh di kemah suci untuk menentukan sebuah pemimpin. Terus. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu. Ketika Musa masuk keesokan harinya ke kemah itu. Maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum. Bertunas, mengeluarkan kuntum. Mengembangkan bunga. Bunga. Dan berbuahkan buah badam. Dan mengeluarkan buah. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan buah yang tua dan matang. Buah yang tua. Jadi bukan buah muda seperti yang kita lihat ini.
Ya, bunga, ada daun, ada tunas, lalu ada buahnya. Bukan buah muda, tapi buah yang matang di dalam hadirat. Di dalam kemah suci. Apa maksudnya? Saudara lihat gini. Di dalam hadiratnya, segala sesuatu menjadi mungkin dan ada percepatan. Bukan sekedar pertumbuhan. Ini yang harus Anda sadari. Banyak orang tidak menyadari doa itu percepatan. Anda lihat, kalau dalam terjemahan lainnya dikatakan, ketika Musa besoknya masuk dalam 1 hari, besoknya dia masuk, lalu dia mendapatkan dari 12 tongkat, hanya tongkat Harun yang bertunas, berbunga, bahkan berbuah pohon badam, buah yang tua. Artinya ada percepatan. Saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara pebisnis, saudara diberkati. Saudara pekerja, diberkati gaji, diberkati. Saya mau katakan, itu hasil usaha saudara sendiri. Orang dunia juga akan terima gaji. Orang dunia juga akan terima berkat. Tapi di dalam hadirat, tongkat mati bisa bertunas, bisa berbunga, berbuah, buah yang tua. Saya mau sampaikan bahwa di dalam doa, apa yang tidak mungkin bukan sekedar bertumbuh, tetapi ada percepatan. Kenapa disampaikan kepada Musa? Sampaikan kepada umatku, sebagaimana Tuhan menyampaikan kepada Yeremia. Dan ini terkadang kita tidak menyadari pentingnya doa. Pentingnya doa. Tidak terjadi perubahan kepada anakmu, masuk dalam dimensi doa. Biar Tuhan yang beracara untuk mengubah dia. Tidak terjadi perubahan yang signifikan akan pekerjaan dan usahamu. Kau masuk dalam dimensi doa. Ini tongkat. Saudara percaya firman? Kalau saudara tidak percaya firman, tidak usah dibaca. Kalau tidak percaya. Kalau saudara percaya, saudara harus yakin, seyakin-yakinnya atas firman ini, dan saudara lakukan, akan menjadi kenyataan. Maka dalam kitab Yeremia, aku jaga perkataanku. Aku jaga firmanku, bahkan firmanku akan aku nyatakan. Aku akan wujudkan. Saya mau tantang buat saudara. Baca saudara firman. Enak gak enak badanmu. Saya didik sih beberapa hari ini tidur ya, saya didik dia untuk doa dalam keadaan kelemahan, doa. Saya mau katakan penyakit apapun kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau hari ini engkau melihat pertumbuhan keluargamu, mungkin hari ini tidak memiliki apa-apa, tidak bisa makan apa-apa, engkau pegang. Lihat bagaimana janda Sarfat pun besok mati. Itu firman Tuhan, pegang ayat itu. Pegang ayat itu. Yang mati besok saja Tuhan berikan sampai 3 tahun 6 bulan. Apa yang kau lihat hari ini? Masalah? Saya mau tantang saudara, lihat firman-Nya. Kalau saudara lihat masalah, maka saudara akan berkutat di musim dingin. Masalah demi masalah, tidak akan selesai dan berkutat di situ. Tetapi ketika ada masalah, di situ berkembang gairahmu. Sebelum pertolongan datang, sebelum musim semi datang, engkau bergairah menumbuhkan, berbunga-bunga hatimu, cintamu kepada Tuhan. Ada banyak tidak bisa bunga itu gugur. Tidak bisa keluar, karena apa? Musim, cuaca, keadaan. Sudah nggak mungkin, dari mana dapat duit, dari mana bisa ada perubahan, dari mana bisa ada pertumbuhan.
Bagaimana caranya? Satu persatu saya dengar kesaksian, satu persatu saya dengar kesaksian. Engkau pegang ayat firman Tuhan. Jemaat, kalau engkau melihat sebuah perubahan di masa-masa sulit, pendeta nggak ada artinya, kau bisa dengar omongannya. Tapi kalau kau dengar perkataan firman-Nya dan klaim, yes Tuhan, aku percaya Tuhan, maka itu akan terjadi. Amin ya. Oke, dari lihat, pohon badam yang pertama kali bertunas bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh alam itu sendiri. Itu ada tanda yang ditetapkan oleh Tuhan, ada sidik jarinya di sana. Antara Yeremia memang wujudnya, lihat pohon badam itu berbunga. Tetapi khusus di hadirat dalam kitab Bilaman, itu tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang membuat itu menjadi sebuah kenyataan. Maka dikatakan di sini, Tuhan ingin kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, doa itu perhatikan. Apa yang kau lihat, lebih dalam lagi. Bukan sekedar Yeremia melihat, tetapi bagaimana Musa melihat. Dan bagaimana saudara melihat di dalam doa itu menentukan masa depanmu. Karena dia yang menyebabkannya pohon badam itu berbunga dan berbuah. Hadiratnya membawa kegembiraan tentang perubahan dan kehidupan baru. Walaupun belum semi, belum hadir. Tetapi di musim dingin, banyak yang berguguran, tapi anak-anak Tuhan diberkati. Kalau burung di udara yang tidak memintal, yang tidak menabur, kalau itu pun dia dipelihara, masakah engkau tidak aku perhatikan anak-anakku? Hebatnya Tuhan kita ini. Kehidupan yang diperbaharui adalah sesuatu yang dijanjikan Tuhan kepada kita apabila kesetiaan kita untuk berdiam dalam hadirat-Nya. Salah satu alasan mengapa Yesus datang ke bumi adalah untuk memberi kita kehidupan yang berkelimpahan. Juru selamat kita ingin kita mengalami hidup. Aku datang untuk memberikan kehidupan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan kehidupan. Itu kata Yohanes 10. Nah, saudara, kesimpulannya begini. Di dalam kesimpulan, tanda pertama ini ada dua. Jika saat ini kita sedang berada di musim yang terasa sangat berat seperti musim dingin, jangan patah semangat. Sakit apapun, jangan patah semangat. Mungkin keuanganmu lagi terganggu, jangan patah semangat. Mungkin rumah tanggamu ada salah satu dari keluargamu ada yang kehilangan. Mungkin jauh dari Tuhan, jangan patah semangat. Tetap percaya. Ya, haleluya. Nah, lihatlah pohon badam dan biarkan firman Tuhan memenuhi kita dengan pengharapan yang penuh kepastian. Lihat pohon badam ini. Ya, 10 tahun gajinya cuma 1 digit, tetap ada pengharapan. Ya, biar 1 digit, tapi aku tetap berbunga-bunga di dalam Tuhan. Amin ya. Pohon badam yang berbunga adalah pengingat sampai musim itu tiba. Tetaplah bersemangat akhir tahun ini, jangan kendor doanya. Jangan kendor gerejanya, jangan kendor baca firman-Nya, tetap percaya. Walaupun saudara hitung, ternyata minus dalam 1 tahun, tetap bersemangat. Ada yang kehilangan tahun ini? Ya, harta bendamu, mungkin damai sejahteramu, sukacitamu, kesehatanmu. Saya mau katakan, tetap semangat. Amin. Nah, 1 Tawarik 20 ayat 1 dan 2. Begini, saya langsung dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan pergantian tahun kalau di dalam terjemahan baru. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari adalah musim semi berikutnya. Jadi ini peperangan antara Yoab dengan Bani Amon. Lalu
Yoab ini pada musim berikutnya, dia tunggu musim semi, baru dia berperang. Kenapa? Karena musim dingin gak ada perbekalan, gak punya strategi. Belajar dengan pohon badam ini. Saudara, masa sulit boleh terjadi, tapi Allah punya banyak strategi. Ya, apa yang dilakukan kepada Yoab? Musim semi berikutnya pada waktu raja-raja biasanya pergi berperang, Yoab mengerahkan tentaranya dan merebut negeri Amon. Ini musim semi baru dia berperang, musim dingin tidak. Pada waktu itu Raja Daud tetap di Yerusalem dan tidak ikut. Yoab dan tentaranya mengepung kota Raba lalu menyerang dan memusnahkan kota itu. Ayat 2, setelah itu Daud datang mengambil banyak sekali barang rampasan dari kota itu. Ini di musim semi. Artinya apa? Ada janji di situ, ada istilahnya panen buah badam di situ. Ada keberhasilan, ada target yang mungkin saudara capai. Sama seperti ini, mahkota itu beratnya 34 kilogram dan bertahtakan permata. Daud mengambil permata itu dan memasangnya pada mahkota sendiri. Itu lumrah. Tapi saya mau katakan, di musim dingin, kalau kau saudara belajar dengan pohon badam, apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang terjadi, tetap engkau berbunga-bunga, tetap engkau percayakan firman-Nya. Saya kasih contoh peperangan ini. Tunggu dulu, jangan musim dingin. Itu biasa. Makanya dalam logika kita dengan logika Tuhan itu berbeda. Logika dalam peperangan, tunggu musim semi. Logika dalam pertumbuhan, bunga-bunga mulai berbunga, pohon-pohon mulai berbunga, itu musim semi. Tapi di dalam musim dingin, musim kesulitan bagi kita, di situ Allah tetap menolong saudara. Di situ ada pertolongan, jadi jangan pernah takut. Halo, hari ini apa yang kau takuti? Hari ini apa yang tidak terjadi dalam kehidupanmu? Tanda kedua, dalam bentuk bunga dan buah badam di kemah suci, bahwa setiap orang yang tetap berseru dalam hadiratnya akan melihat dia sedang bekerja. Makanya tema saya katakan, Tuhan sedang bekerja dan dia menggenapi perkataannya. Saudara mau melihat Tuhan bekerja? Masuk dalam hadirat. Ya, saudara mau melihat Tuhan tidak terlelap? Lihat firman-Nya, percayakan firman-Nya. Dari dua ini, antara kitab Yeremia dan dalam kitab Bilangan, saya berharap saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tetap yakin dan percaya, Yesus datang memberikan kehidupan. Pencuri datang untuk mengambil damai sejahteramu, tetapi kalau kau datang kepada Tuhan, apapun itu, Dia akan memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kenal rabasya. Tiada rabaya katakan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Gairahkan hidup setiap umat-Mu. Dan tetapkan mereka, teguhkan mereka. Untuk mereka selalu percaya dan berharap akan Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah dengan perjamuan kudus ini semakin menguatkan kami. Apa yang Kau kerjakan dan lakukan bagi kami tidak pernah sia-sia. Dan kami beroleh kemenangan atas hidup kami. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukur. Akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Kami percaya kami mengakhiri tahun ini adalah tahun kami tetap diberkati Tuhan. Kami percaya umat-Mu Tuhan akan melihat di tempat ini pertolongan-pertolongan ajaib yang besar terhadap kami semua. Itu datangnya daripada Engkau Tuhan. Kami tetap percaya apapun keadaan dunia ini, apapun yang keadaan bangsa ini dan kota ini, kami percaya Yesus Tuhan adalah penolong kami yang ajaib. Diberkatilah kami semua pada saat umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah kehidupan keluarga-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah pendidikan-Mu. Diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan Tuhan selalu buat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah kemanapun Engkau pergi, Tuhan akan menuntunnya. Sampai wajah Tuhan akan menyinari engkau sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.